Adam Davidson pernah berkata, "Jangan biarkan uang menghalangi proses kamu. Jika kamu merasa tidak memiliki cukup uang, jangan jadikan itu alasan untuk tidak membuat sebuah film. Jika kamu memiliki cukup uang untuk setidaknya memulai, maka lakukanlah. Dan jika kamu memiliki banyak uang, saya sarankan untuk berhati-hati dengan bagaimana uang itu dibelanjakan. Hanya karena kamu memiliki banyak uang, tidak berarti juga kamu akan menghasilkan film yang bagus." Nah, setelah kita mengetahui berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membuat film dan elemen apa saja yang akan menghabiskan anggaran kita dapat mempermudah hal itu dengan cara membuat sebuah anggaran film. Jika kita hanya memiliki begitu banyak uang yang tersedia atau telah menetapkan batas jumlah uang yang kita rasa nyaman untuk dibelanjakan, sisihkan anggaran tersebut untuk saat ini dan berkonsentrasilah pada pembuatan anggaran yang realistis untuk naskah yang ingin kita produksi. Nah, setelah tinta mengering, lihat bagaimana angka asli kamu dibandingkan dengan keterbatasan finansial kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat anggaran? Nah, saya jawab, yang membuat anggaran ialah seorang produser atau manajer produksi. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun anggaran. Jika kita tidak mampu menyewa manajer produksi atau produser berpengalaman, kita harus menyusun anggaran sendiri. Nah, meskipun kata anggaran mungkin membuat kita sedikit berpikir ya. Nah, anggaran film biasanya dibagi menjadi dua, yaitu bagian di atas garis dan di bawah garis. Garis ini memisahkan dua jenis biaya yang berbeda secara fundamental yang terkait dengan produksi. Biaya di atas garis adalah biaya yang dinegosiasikan untuk produser, sutradara, naskah, aktor, sedangkan biaya yang di bawah garis adalah biaya yang terkait dengan kru dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk memproduksi sebuah film. Nah, dalam anggaran di atas garis ini mencakup beberapa pihak, diantaranya 1. Skrip dan hak. Mengamankan hak berarti bernegosiasi dengan pencipta, dan agen, estate, atau penerbit penulis untuk izin menggunakannya sebagai bahan dasar pembuatan film. Ini adalah keharusan bahwa kamu mengamankan hak cerita jika film pendek kita didasarkan pada karya berhak cipta. Terdapat 3 pengecualian untuk aturan ini, diantaranya adalah A. Kita adalah seorang penulis naskah, dan B. Materi ada di domain publik, dan C. Kita tidak berniat memasarkan produk kita. Kemudian ada produser dan sutradara. Jika pembayaran dilakukan kepada produser atau sutradara, baik uang muka atau pasca bayar, jumlah itu harus dimasukkan dalam anggaran. Jika bukan gaji, tidak ada pendaftaran atau ditulis tidak berlaku. Selanjutnya ada pemeranan atau aktor. Kategori pemeranan mengacu pada semua orang di film. Upah para aktor ini berkisar dari 0 hingga di atas upah pekerja. Selama casting, kita mungkin menemukan bahwa aktor terbaik untuk peran utama adalah sebuah anggota komunitas peraktoran. Selanjutnya ada yang namanya biaya di bawah garis. Semua biaya langsung dan tanggungan tercermin dalam bagian anggaran di bawah garis, termasuk keuntungan, biaya kerugian, dan biaya tanggungan. Di dalam biaya produksi ini mencakup beberapa pihak, di antaranya yang pertama ada staf departemen produksi manager. Orang-orang ini menjaga produksi berjalan lancar dan sesuai anggaran. Anggota produksi dan kru yang berpengalaman dapat dipekerjakan dengan sistem prabayar, kemudian ada sistem pasca bayar atau kombinasi keduanya. Kemudian anggota kru yang tidak berpengalaman dapat bekerja secara gratis hanya untuk mendapatkan pengalaman. Yang kedua ada yang namanya kru. Sebuah kru akan menentukan sebagian besar biaya produksi, meliputi
berapa banyak orang yang perlu kita bayar, biaya konsumsi, biaya transportasi, atau juga biaya penginapan jika lokasinya jauh saat proses syuting berlangsung. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memutuskan berapa banyak anggota kru yang dibutuhkan untuk mendukung tuntutan naskah. Yang ketiga ada peralatan. Sebelum melakukan produksi film, kita perlu mengetahui peralatan apa saja yang kita butuhkan dalam produksi ini. Berikut adalah beberapa faktor utama yang akan mempengaruhi keputusan ini. Yang pertama ada rencana sutradara dalam pengambilan gambar. Yang kedua ada persyaratan peralatan khusus. Yang ketiga ada peralatan interior yang dibutuhkan. Yang keempat, art department. Director membawahi tim yang bertanggung jawab atas keseluruhan tampilan gambar, alat peraga, properti, set pakaian, set konstruksi, rambut, dan riasan semuanya berada di bawah naungan departemen seni. Sejumlah faktor akan mempengaruhi anggaran untuk departemen ini, diantaranya direktur seni, skrip, set yang harus dibangun, jumlah pakaian yang harus digunakan, dan lokasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran untuk lokasi, yaitu jauh dekatnya lokasi, transportasi, persyaratan lokasi, logistik, film dan laboratorium. Merupakan sebuah lab audiovisual yang dapat menunjang elemen stok video untuk film ini dibuat, misalnya dalam film visual effect atau tempat perekaman ulang suara. Setelah proses panjang produksi, di saat produksi jangan lupa siapkan anggaran darurat karena penting sekali. Kemudian saat pasca produksi. Pasca produksi adalah salah satu tahap dari proses pembuatan film. Tahap ini dilakukan setelah tahap produksi film selesai dilakukan. Pada tahap ini terdapat beberapa aktivitas seperti pengeditan film, pemberian efek khusus, pengoreksian warna, pemberian suara dan musik latar, hingga penambahan animasi. Berikut contoh budgeting dari film iuran untuk tugas kakak tingkat kami. Dalam sebuah produksi pasti membutuhkan beban kantor, misal kalau untuk contoh ini yaitu untuk beban makanan dan untuk kemudian untuk listrik itu. Nah, kemudian asuransi juga penting untuk keamanan bersama. Proses anggarannya, sekarang dalam proses anggaran ini kita hendaknya memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, jadwal agresif. Agresif di sini dimaksudkan jika sebuah vendor tidak menghubungi kita dalam beberapa hari, maka kita yang sesegera mungkin menghubungi mereka agar proses produksi berjalan sesegera mungkin. Lanjut, yang kedua, mendapatkan relasi mengenai biaya produksi. Yang ketiga, mencatat apa saja yang kita diskusikan dengan vendor mengenai biaya produksi. Terus yang keempat, menemui orang yang akan bekerja sama dengan kita dalam pembuatan film. Yang kelima, semuanya bisa dinegosiasi atau bisa dibicarakan. Yang kelima, jangan terburu-buru. Yang keenam, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Sekian untuk penjelasan mereview buku dalam membahas budgeting. Kurang lebihnya memaafkan. Salam dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.